Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari dengan NPM 1801051016. Saya dari jurusan PGMI kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga yang telah saya buat dan saya beri nama Celengan Ajaib Bangun Ruang untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Yunita Wildaniati MPD. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan alat peraga yang telah saya buat dan bagaimana cara penggunaannya, yuk kita simak video berikut ini. Ya, jadi ini alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga Celengan Ajaib Bangun Ruang. Yang pertama ada kardus, kemudian karton warna kuning, kertas marmer warna kuning, gunting, cutter, lem tembak, double tip, penggaris, pensil, pulpen, penghapus, pewarna krayon, dan juga jangka. Ya, dan inilah alat peraga matematika yang telah saya buat, namanya Celengan Ajaib Bangun Ruang. Nah, di sini ada beberapa bangun ruang yang telah saya buat. Di sini ada 5 bangun ruang yang telah saya buat. Dan di sini juga ada celengannya. Terus di atasnya ini ada bentuk-bentuk dari bangun ruang yang akan dimasukkan ke dalam celengan. Kemudian di sini juga ada pintu ajaibnya. Ya, ini pintu ajaib. Penasaran kan isinya apa? Nanti kita akan melihat ya. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dari alat peraga ini. Alat peraga ini itu manfaatnya salah satunya adalah kita dapat mengetahui bentuk bangun ruang ya. Terus kita juga nanti dapat mengetahui nama-nama dari bangun ruang yang ada di sini. Kemudian kita dapat mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang yang ada di sini dan juga rumus luas permukaan dan juga volume dari bangun ruang yang ada di sini. Nah, untuk cara penggunaannya akan saya jelaskan. Jadi untuk pertama-tama kita mengajak salah satu murid untuk memilih salah satu bangunan yang akan mereka masukkan ke dalam celengan bangun ruang ini. Nah, kalau misalkan celengan biasa itu kita memasukkan uang, tapi di sini kita memasukkan bangun ruang ke lubang-lubang atau bolongan yang ada di celengan ini. Dan di sini bentuknya ada bermacam-macam ya. Sini bentuknya ada lingkaran, segitiga, lingkaran, ini persegi panjang dan ini persegi. Nah, misalnya kita mengajak salah satu murid dan kita pilih bangun ruang yang ini. Kita pilih, kita masukkan ke lubang yang sebelah mana ya, yang cocok. Yang ini tidak cocok. Ini juga tidak cocok, ini juga tidak cocok. Ternyata yang ini yang cocok. Kita masukkan ke dalam lubang yang ini. Kita masukkan, sudah. Kemudian kalau kita menabung uang, yang keluar adalah uang, tapi kalau ini yang keluar apaan ya? Kita lihat ya, kita buka pintu ajaibnya. Kita buka, wow, yang keluar bentuk bangun ruang lagi ya, bentuk bangun ruangnya lagi ya. Kita bisa ambil bangun ruangnya. Dan di sini ada kertas penjelas atau kartu penjelas dari bentuk bangun ruang yang ini. Nah, kalau sudah mereka temukan kartu penjelasnya, kita ajak siswa untuk membaca dan menuliskannya di papan tulis. Tapi kalau tidak menuliskannya di papan tulis juga tidak apa-apa. Kita ajak mereka untuk membaca agar teman-temannya bisa mendengarkan apa sih nama bangun ruang ini, apa sih sifat dari bangun ruang ini, dan apa sih volume luas permukaan dari bangun ruang ini.
Oke, misalkan kita sudah memilih bangun ruang yang ini. Kita lihat, di sini ada penjelasannya, ya. Di sini ada penjelasannya, kita bacakan. Bangun ruang ini tuh namanya adalah kubus. Kubus ya, ini namanya adalah kubus. Kemudian, sifat-sifat kubus adalah yang pertama, memiliki 6 buah sisi dengan ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian memiliki 12 buah rusuk yang sama. Memiliki 8 buah sudut yang besarnya sama, yaitu 90 derajat. Nah, jadi di sini si kubus ada 6 buah sisi. Jadi kita bisa lihat nih dari bentuknya. Di bentuknya kita lihat ada berapa sisi, ada 6-nya, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita bisa langsung melihat ya. Dengan adanya bentuk bangun ruang kubus ini, kita dapat langsung melihat benar nggak sih sisinya itu ada 6. Kemudian kita juga bisa tahu kalau kubus ini memiliki 12 buah rusuk yang sama. Ya, jadi di sini bentuknya sama, kubus bentuknya sama, dan rusuknya ada 12. Yang mana sih yang namanya rusuk? Nah, kita bisa langsung melihat. Nah, ini adalah rusuk. Ya, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita bisa langsung mengetahui kalau kubus ini rusuknya ada 12. Nah, kemudian si kubus ini memiliki 8 buah sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Kita lihat ya, apakah kubus ini memiliki 8 buah sudut. Jadi sudut itu yang ini, ya, yang ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kubus ini memiliki 8 buah sudut yang besarnya 90 derajat. Kita lihat apakah 90 derajat, dan ini besarnya 90 derajat. Oke. Kemudian di sini juga ada luas permukaan. Ya, jadi luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Dan juga ada volume. Volumenya yaitu sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, itulah cara penggunaan dari celengan ajaib bangun ruang ini. Semoga cara penggunaan ini atau alat peraga ini bermanfaat untuk kita semua, dan penjelasannya juga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.